أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya hakul yakin siapapun orang yang hadir di majlis ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kelimpahan berkah. Yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Giliran duit aminnya kencengah. Tapi memang nanti kita ngaji dalam waktu yang singkat dengan 4 materi. Materi yang pertama tawakufan, haul abah guru sekumpul, haul rohan akbar, kemudian tahib Ramadan. 4 materi gak kira-kira panitia kalau ngerjain, bahwa semuanya akan menjanjikan kebahagiaan buat kita. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru besar kita, senior saya Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani, yang mudah-mudahan terus dalam penjagaan Allah. Guru kita yang baru saja menyampaikan tausiah, saya ngefans berat sama beliau. Saya mendapatkan hadiah kitab dari beliau, susunan beliau yang begitu luar biasa. Al-Mukarram Kiai Muhammad Dr. Muhammad Adriansyah, yang semoga terus Allah berikan keistiqomahan buat beliau. Hadir juga Kiai Wawan Nur Fauzi serta para kiai, para asatidz yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah, kita masuk kepada bab pertama tentang tawakuf. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan seorang lelaki yang kalau udah ngomong masalah ilmu, beliau tidak ada rasa lelah untuk mencarinya. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan ada orang yang dia tidak pernah puas, dalam tanda kutip, dengan ilmu yang dia punya, dari lantaran dia pengen menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Karena sebuah konsep bahwa di antara paling besarnya sebab sampai kepada Allah adalah ilmu. Al-ilmu akbaru asbabi wusuli ilallah. Ilmu adalah paling besarnya sebab-sebab yang ada untuk sampai kepada Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, siapa lelaki itu? Ketika Allah menceritakan dalam surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya uquba. Ini sebuah janji dari Nabi Musa alaihissalam ketika dia berkata kepada murid kesayangannya yang masih muda, bahwa aku tidak akan pernah berhenti berjalan sampai aku mendapati pertemuan 2 laut, atau bila tidak bertemu aku akan berjalan sepanjang umurku. Jemaah, karena begitu menginginkan mendapatkan ilmu, kita buka tafsirnya, maka kita akan dapati kisah dari Nabi SAW. Mengapa Musa begitu haus dengan ilmu? Ketika Nabi menyampaikan dan diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi bercerita, Inna Musa qama khatiban fi Bani Israel. Suatu waktu Nabi Musa berdiri di hadapan Bani Israel, dia berceramah. Wasu'ilah, ditanya Nabi Musa, man a'lamun nas, siapa manusia paling pandai? Nabi Musa menjawab, karena yang bertanya adalah murid-muridnya dan beliau adalah seorang nabi. Sontak beliau menjawab, qala ana. Dia menjawab, aku a'lamun nas. Fa'atabahullahu, maka Allah menegur kepada Nabi Musa. Wa auha ilaihi
innali abdan fi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Aku punya seorang hamba yang dia tinggal di pertemuan dua lautan, dan dia, kata Allah, a'lamu minka, dia lebih pandai darimu. Ini yang membuat Nabi Musa penasaran. Statusnya sebagai seorang nabi, sang kalimullah, dia punya tongkat. Dalam Al-Quran diceritakan, bila dilemparkan di hadapan penyihir Fir'aun, menjelma menjadi ular yang besar. Dia punya tangan bisa mengeluarkan cahaya yang putih bersinar. Kalau ukuran berantem, sekali gibeng mati itu musuh. Artinya lengkap, dia punya kedudukan, tetapi tak menghentikan dirinya untuk menuntut ilmu. Ente punya majlis boleh tawakuf, tetapi semangat untuk mendapatkan ilmu tidak boleh berhenti. Gak bisa, Pak. Kalau kita gak punya ilmu, gak bisa naik derajat. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya menceritakan, dalam satu waktu Nabi datang berjalan kaki tergesa-gesa ke Masjid Kuba. Kemudian Nabi berkata, innallaha qad ahsana alaikumus sanaa fit tatahhur fama tasna'un. Nabi datang ke penduduk atau mereka yang ada di Masjid Kuba. Allah telah memuji kalian dengan seindah-indahnya pujian di dalam Al-Quran, urusan bersuci. Ini fikih. Jemaah, bab fikih bagian dasar, naik derajatnya dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Biar kita tahu betapa terima kasihnya kita dengan guru-guru yang ngajarin fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Ketika ini diabadikan di dalam Al-Quran, Nabi datang dan kemudian bertanya, Allah telah menguji kalian dengan pujian yang sangat indah dalam urusan bersuci. Fama tasna'un, apa yang kalian kerjain sampai segini kalian punya kedudukan? Kita akan temukan kisah ini dalam tafsir ayat dari surat At-Taubah. La takum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min al-awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kita akan temukan tuh Nabi datang. Ente amalannya apaan sampai dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran? Jangan kau untuk melaksanakan sholat di Masjid Dirar, samping dekat Masjid Kuba. La takum fihi abada, la masjid